Selamat siang anak-anak. Siang. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat kan ya? Semangat, masih semangat belajar? Semangat. Ya, harus semangat ya, karena demi menggapai cita-cita yang akan datang masa depan. Sebelum melaksanakan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya dalam pembelajaran hari ini kita mendapatkan berkah lah, terus diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk ketua kelas, harap untuk memimpin doa. Silakan. Baik teman-teman, sebelum kita melaksanakan kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Odi sudah memimpin doa pada pembelajaran hari ini. Semoga amal dalam memimpin doa ini mendapat pahala lah. Ya. Amin. Baik, sebelum masuk ke pembelajaran, Bapak mau ngabsen dulu ya. Apakah sudah pada hadir semua? Hadir ya? Egit Febrio Pratama, hadir. Harlan Hakim, hadir. Ikin Rojikin, hadir. Mala Nur Korea, hadir. Mustafa, hadir. Nisa, hadir. Nur Amelia Putri, hadir. Odi, Hadir. hadir. Yuda Pratama, hadir. Hadir. Rudi Sugiarto, Hadir. hadir. Siti Kotimah, Tiara, Hadir. hadir. Baik anak-anak, sebelum pembelajaran, Bapak ada sedikitlah motivasi untuk kalian supaya nanti dalam pembelajarannya kalian bisa semangat. Nah, sebelum kita mulai, udah pada makan belum tadi? Sudah? Masih semangat kan? Semangat? Nah gitu dong, semangat ya, meskipun kita sudah siang, terus kita masih dalam kondisi pandemik dan juga tatap muka juga masih dibatasi. Ya jangan patah semangat lah ketika dalam pembelajaran. Seperti yang tadi di awal Bapak katakan, bahwa kalian pasti kan punya cita-cita ya yang harus dicapai. Nah, untuk menggapai cita-cita tersebut pasti ada alur-alurnya atau hal-hal yang harus ditempuh. Nah, salah satunya kita dengan belajar atau dengan sekolah. Nah, selain itu jangan lupa jaga badan kalian, terus makan yang banyak ya, kayak Bapak biar gendut ya. Makan yang banyak, terus jaga kesehatan, terus jangan sering berkerumun lah ya, terus pakai masker selalu ketika mau bepergian atau keluar rumah, dan jika ingin tidak terlalu penting lah jangan keluar rumah. Itu mungkin sedikit dari Bapak. Sebelumnya kemarin kita sudah belajar tentang atribut produk. Nah, sekarang kita masuk ke materi baru, yaitu tentang spesifikasi produk. Baik, sebelum Bapak masuk ke spesifikasi produk, mohon izin Bapak buka masker. Nah, sebelum masuk ke spesifikasi produk, Bapak akan mereview dulu materi sebelumnya. Apakah kalian masih ingat atau tidak? Baik,
Ada yang masih ingat gak materi sebelumnya kita belajar tentang apa? Ya, Siti apa? Kemarin kita telah mempelajari atribut produk. Atribut produk. Nah, kemarin kita telah belajar tentang atribut produk. Nah, atribut produk itu apa sih? Atribut produk merupakan unsur-unsur yang menjadi pengembang atau pembeda pada suatu produk. Unsur-unsur pengembang dan pembeda pada Suatu produk. suatu produk. Bagus, Siti. Nah, jadi ya seperti kita sudah belajar ya pada waktu kemarin bahwa atribut produk itu merupakan pembeda dari sebuah produk. Nah, pasti kalau dalam pembeda dalam sebuah produk pasti ada unsur-unsurnya. Nah, unsur-unsur dalam atribut produk itu terdiri apa aja sih? Wah, Siti lagi apa, Siti? Atribut produk dilihat dari unsur-unsur produk, yaitu dari kualitas produk, dari fitur produk, dari desain produk, merek produk, dan kemasan label. Nah, tepat sekali. Bagus ya. Tepuk tangan dong buat Siti. Hebat. Nah, jadi unsur-unsur yang harus ada dalam atribut produk itu yang pertama itu dari fitur produk, kualitas produk, desain produk, merek, label, sama kemasan. Kenapa? Pasti kalian bertanya, kenapa ya harus ada unsur-unsur tersebut? Karena apa? Setiap produk itu pasti berbeda-beda, ya. Atau misalkan ada produk yang sama. Nah, untuk membedakan produk tersebut, dibuatlah unsur-unsur produk. Contoh seperti HP, kan HP di pasaran banyak, ya. Ada Samsung, ada Nokia, Oppo dan sebagainya. Itu kan mereknya kan HP semua, jenisnya kan HP semua. Tapi kalau misalkan tidak ada merek, ini Samsung, orang kan nggak tahu Samsung yang mana, ini yang mana, Oppo yang mana dan sebagainya. Tapi kalau misalkan ada merek, kualitas fitur produk, pasti kita akan mengetahui bahwa ini merek Samsung, ini merek Oppo dan lain sebagainya. Bagus, sudah menjawab. Ada lagi yang masih ingat? Kemarin belajar apa kita? Ada yang masih ingat? Ya, Harlan apa? Kemarin kita belajar tentang atribut produk. Ya. Dan di dalamnya kita belajar tentang pengertian produk, Ya, tingkatan produk, pengertian atribut produk, Ya. unsur-unsur produk. ya, tepat sekali, bagus. Jadi kemarin kita tentang atribut produk sudah dibahas semua ya pada pertemuan yang kemarin. Jadi alhamdulillah kalian sudah atau masih ingat lah tentang materi sebelumnya, berarti kalian belajar. Nah, kalau misalkan kalian sudah ingat, baik, Bapak akan melanjutkan ke materi yang selanjutnya, yaitu tentang spesifikasi produk. Nah, ini materi yang akan kita bahas hari ini. Sudah siap untuk belajar? Siap. Yang semangat dong. Siap. Nah, bagus, terima kasih. Nah, sebelum itu Bapak akan menyampaikan dulu kompetensi dasarnya. Nah, di sini kita akan yang akan dipelajari itu nanti kita akan menganalisis yang kompetensi dasarnya. Kita akan menganalisis data, spesifikasi produk, drink, food, fresh, dan kosmetik di supermarket, fashion, dan sport. Yang keduanya nanti kompetensi dasarnya itu menyajikan data, spesifikasi produk, drink, food, fresh, dan kosmetik di supermarket, fashion, dan sport. Itu kompetensi dasarnya. Terus selanjutnya indikator pencapaiannya nanti yang akan dipelajari itu untuk mendeskripsikan spesifikasi produk, drink, food, fresh, dan kosmetik di supermarket, fashion, dan sport. Yang kedua, menganalisis spesifikasi produk, drink, food, fresh, dan kosmetik di supermarket, fashion, dan sport. Kemudian membuat data spesifikasi produk, drink, food, fresh, dan kosmetik di supermarket, fashion, dan sport. Itu indikator pencapaiannya. Jadi setelah nanti kita akan mempelajari ini supaya kalian bisa lah intinya. Selanjutnya tujuannya, jadi nanti setelah kalian mempelajari tentang spesifikasi produk, kalian dapat mendeskripsikan spesifikasi produk, drink, food, fresh, dan kosmetik di supermarket, fashion, dan sport dengan tepat.
Ya. Yang kedua, kalian dapat menganalisis spesifikasi produk, drink, food, fresh dan kosmetik di supermarket, fashion dan sport dengan benar. Selanjutnya, kalian dapat membuat data spesifikasi produk, drink, food, fresh dan kosmetik di supermarket, fashion dan sport dengan benar. Itu mungkin tujuannya. Jadi kalian diharapkan nanti setelah ya pembelajaran nanti dapat diterapkan lah ketika kalian sudah bekerja atau membuka usaha sendiri. Nah, ini peta konsep. Jadi peta konsep ini adalah materi yang akan kita pelajari pada kesempatan hari ini, pada materi hari ini, yaitu tentang spesifikasi produk di supermarket, spesifikasi produk di fashion, dan spesifikasi produk fresh. Ya, itu yang seputar materi yang akan kita pelajari hari ini. Kelihatannya kalian pada ngantuk ya, suntuk apa karena sudah siang ya? Ya, mungkin karena faktor sudah siang. Jadi bagaimana kalau kita refleksi dulu sebentar lah. Jadi supaya mengendurkan otot-otot yang tegang. Nah, ayo semuanya kita berdiri semuanya. Berdiri. Ayo berdiri. Berdiri semuanya berdiri. Ya. Ya udah, jangan malu-malu lah, biasa aja. Tangan di pinggang, ya. Kepala putar-putar, 1, 2, 3, udah balik lagi, 1, 2, 3, bahu pindah ke bahu sekarang ini, ayo, kan jadi. Ya, ayo. Terus gini. Supaya tidak tegang, biar refleks. Ya. Sudah? Sekarang ngantuk enggak? Sudah, semangat ya? Nah, udah jangan lama-lama. Ya, terima kasih anak-anak. Tepuk tangan buat kita semua. Nah, baik. Nah, sebelum Bapak masuk ke pembelajaran, di sini Bapak ada video yang ingin ditampilkan. Coba kalian perhatikan dan simak baik-baik video yang akan Bapak putar. Ini dia videonya. Terlalu cepat ya? Nanti Bapak putar sekali lagi supaya biar kalian bisa memperhatikan tayangan video ini. Sudah ya? Ada yang mau menjawab tentang video tersebut? Saya Pak. Ya, Rudi apa? Dalam video tersebut menceritakan tentang supermarket yang Jogja yang ada di Pekalongan. Ya. Jadi menceritakan supermarket Jogja yang ada di Pekalongan ya? Bagus Rudi, ada lagi? Saya Pak. Siapa dulu? Oh, ini dulu, silakan. Dan saya lihat di video itu ada supermarket, pakaian, dan kebutuhan sehari-hari. Ya, bagus, Amel. Terus tadi katanya Udi, angkat tangan apa Udi? Yang saya lihat dari video tersebut Ya, baik anak-anak. Tadi bagus sekali ya jawaban dari rekan-rekan kalian, bahwa nanti tadi ada yang menjawab ada tentang supermarket Jogja Pekalongan. Terus ada yang bilang di situ ada supermarket, ada pakaian dan kebutuhan sehari-hari dan lain sebagainya. Nah, video ini
kita akan video ini akan sudah menyampaikan seluruh materi. Nah, supaya lebih jelasnya kita bahas satu persatu tentang tentang spesifikasi produk. Nah, anak-anak kelihatan ya. Nah, barang retail modern. Jadi seperti yang sudah Bapak tadi kasih tahu bahwa retail modern itu adalah pasar modern yang sekarang berkembang pesat. Contohnya seperti tadi Toserba, ya seperti yang ada di video itu Toserba Jogja. Kalau di Kuningan mah Aneka Sandang, terus Surya, Indomaret, Hypermaret, Alfamaret dan lain sebagainya banyak. Nah, jadi barang di retail modern itu terdiri dari atau dikelompokkan menjadi 3 bagian. Ya, seperti yang tadi di awal-awal, yang ada barang yang ada di retail modern itu ada 3. Yang pertama barang supermarket, seperti tadi ciki, makanan dan sebagainya. Terus selanjutnya barang fashion, ya pakaian, celana, sepatu, alat-alat style, dan selanjutnya barang fresh. Nah, baik. Nah, sekarang spesifikasi barang yang ada di supermarket. Nah, spesifikasi barang yang ada di supermarket itu dibagi menjadi 5 bagian. Ya, yang pertama departemen food atau makanan. Ya, kalian pasti tahu ya. Kalau makanan itu terdiri apa aja? Ya, snack, kue, bolu ya, beras dan sebagainya itu makanan yang seperti itu. Selanjutnya departemen non food, berarti bukan makanan. Contohnya seperti Soklin, ya itu bisa diminum nggak? Enggak. Ya jadi kalau Soklin diminum mah kena, eta belah. Ya bukan makanan, Soklin, parfum dan sebagainya. Terus barang untuk anak, namanya juga anak-anak, berarti di belakangnya ada anak-anak. Ya itu. Selanjutnya departemen stationery atau peralatan tulis dan kantor. Nah, peralatan tulis dan kantor. Jadi kalian kalau misalkan pengen beli buku ke supermarket, masuknya ke departemen stationery. Misalkan kalau mau beli buku tulis, pensil, penghapus dan lain sebagainya. Untuk alat menulis, untuk peralatan kantor dan juga sekolah. Tuh spesifikasi barang yang ada di supermarket. Nah, ini contoh-contoh barang yang ada di supermarket seperti tadi, makanan dan minuman. Contohnya di sini seperti Prison Flag, Indomie, UC 1000, ya, vitamin water, fruity, air mineral itu untuk minuman. Nah, untuk makanannya di sini ada, misalnya seperti beras, Indomie, ya, itu kan ini mie sedap, mie sakura, terus, ya, cemilan. Juga termasuk kepada food, contohnya potato, Oreo, keripik singkong, Leo, banyak ya. Yang minuman, ciki-cikian lah, kalau bahasa Sundanya ya ciki-cikian, minuman. Tuh masuknya food. Terus kalau yang bukan non food, tadi kan yang non foodnya berarti itu seperti minyak hand body. Nah untuk obat-obatan itu masuknya ke food. Nah, untuk perawatan contohnya pembersih muka, hand body, sampo. Ya. Sampo juga kan ada mereknya. Kemarin kan sudah belajar yang namanya atribut produk. Harus ada merek kan, sampo itu ada berbagai macam mereknya. Ada Sunsilk, terus Big Boy, Pantene, Jing dan lain sebagainya. Terus home care seperti pembersih piring, pembersih pewangi pakaian dan lain sebagainya. Terus elektronik, lampu, batu, baterai, stop kontak dan center, masih banyak lagi. Ya, nanti kalian kalau misalkan ingin lebih jelasnya, nanti kita sama-sama ke supermarket supaya biar kita melihat bagian dari supermarket itu yang ada di supermarket apa aja. Seperti itu. Selanjutnya spesifikasi barang fashion. Nah, jadi kalau di barang fashion itu ya
ada ciri khasnya. Ada sebuah produk yang mempunyai ciri khusus yang tepat dan mewakili style yang sedang tren dalam suatu kurun waktu tertentu. Jadi intinya gini, kalau barang fashion itu biasanya yang ada di departemen fashion itu barang-barang yang kekinian biasanya. Jadi ketika sekarang kita musim pakai celananya ketat, pasti banyak. Kalau misalkan lagi musim Idul Fitri atau Idul Adha, yang dijual pasti apa? Pakaian muslim ya, seperti kopiah, koko dan sebagainya. Jadi barang-barang fashion itu biasanya mengikuti style atau tren di masa sekarang. Tuh kan ada contohnya, ada baju, pakaian. Nah, terus di sini juga untuk pengelompokan barang fashion itu dibagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama terdiri dari pakaian semua. Terus ada pakaian, jadi terdiri dari pakaian wanita, pria dan anak-anak. Ya. Tambah lagi ada pakaian bayi sebenarnya. Jadi pakaian itu berbeda-beda. Tidak mungkin pakaian wanita dipakai sama pakaian laki-laki. Ya. Tidak mungkin kan? Ya, jadi pakaian wanita. Nah, pakaian wanita itu terdiri dari baju dan celana. Ada apa lagi? Dress ya. Terus kaos oblong, celana jeans, yaitu pakaian wanita dan pria. Terus anak-anak seperti baju boboiboy. Ya, kalau anak-anak mah ya kebanyakannya SpongeBob. Terus banyak lah itu pakaian. Terus kosmetik. Ya, kosmetik seperti lipstick. Terus apa lagi? Bedak ya, jangan gitu teh. Ya, bedak. Terus maskara, arapalan ya. Pada tahu ya kalau masalah kosmetik mah ya. Nah, terus selanjutnya tasnya, ada tas untuk kerja, tas kantor, tas sekolah dan sebagainya. Selanjutnya sepatu ya, ada sepatu cat, sepatu olahraga dan sepatu untuk kantoran. Terus selanjutnya aksesoris pria dan wanita. Ya, contohnya seperti kalung, sapu tangan, dasi, topi, banyak ya. Tuh ada di divisi atau barang di fashion. Selanjutnya spesifikasi barang press. Nah, di sini barang press merupakan barang yang memiliki masa kadaluarsa yang relatif singkat, sehingga dalam perawatannya harus benar-benar dijaga dengan baik. Nah, jadi barang press atau barang segar itu juga ada di supermarket. Nah, kan kenapa barang yang ada di supermarket biasanya lebih mahal dibandingkan dengan yang ada di pasar tradisional. Ya. Nomor satu karena kualitas, terus barangnya segar, ya fresh, terus bersih, higienis dan masih banyak lagi. Makanya itu kadang-kadang suka lebih mahal. Jadi orang kan sekarang mah inginnya lebih simpel ya. Ini mah udah bagus, bersih, jadi beli aja yang bersih gitu. Nah, itu barang press. Nah, di barang press juga dibagi menjadi beberapa bagian. Ada 5 kalau di sini. Yang pertama vegetable press atau sayuran segar, fruit press atau buah-buahan segar, meat press atau daging segar, dairy produk atau produk peternakan, frozen produk atau produk beku. Nah, pasti kalian juga sudah pada tahu ya. Kalau misalkan vegetable press itu berarti apa? Sayuran, berarti sayuran segar. Kalau fruit press, buah-buahan segar. Nah, meat press berarti daging segar. Nah, di sini dairy produk atau produk peternakan. Jadi produk yang dihasilkan dari peternakan. Contohnya seperti susu segar, ya. Seperti susu segar. Terus kalau ada mah yogurt, ya. Telur. Nah, itu berarti dihasilkan dari peternakan. Kalau misalkan frozen produk atau produk beku ya seperti daging yang dibekukan. Terus apalagi nugget ya. Terus apalagi sosis, banyak. Itu termasuknya frozen produk. Nah, di sini klasifikasi barangnya tuh ada ya, barang supermarket, fashion sama press. Tuh di sini semua makanan khususnya snack, perlengkapan rumah tangga,
Food, non food berarti barang-barang selain makanan. Seperti sudah tadi dijelaskan ya, barang-barang selain makanan. Terus departemen toy. Sarana atau barang khusus untuk anak-anak. Jadi kalau di departemen toy bukan ini aja, tapi modelan mainan untuk anak-anak juga ada. Misalkan kan suka ada kalau di Indonesia mah kita terkenal dengan yang namanya time zone. Tahu kan time zone? Yang mobilan, tembak-tembakan, joget-jogetan ya. Itu ada di di departemen toys. Terus stationery. Nah, sudah. Terus fashion tadi itu produknya pria, pakaian pria, wanita, anak-anak, dan harus tren dan style ya. Terus press bagian di supermarket yang menjaga produk berupa bahan makanan yang masih segar ataupun yang sudah diolah dan memerlukan kondisi khusus serta memiliki kadaluarsa yang relatif singkat. Jadi tidak akan bertahan lama. Paling juga sebulan atau seminggu lah itu. Nah, ini contoh-contohnya ini seperti kelihatan kan? Nah, ini untuk departemen food. Ya, departemen food itu ada departemen household, food, departemen toy, stationery. Nah, itu yang ada nih, yang ada di supermarket. Selanjutnya ini contoh barang fresh tuh. Ada sayuran segar, ya, buah-buahan segar, daging segar, kolagen produk tadi, kemudian tadi kan susu segar, apalagi tadi teh, yogurt dan sebagainya. Ini yang ada di fashion, ada sepatu, pakaian pria, pakaian wanita, pakaian bayi. Terus pengelompokan, nah selain yang tadi, ya secara umum pengelompokan barang yang ada di supermarket itu dibagi menjadi 10 bagian. Yang pertama best seller atau barang paling laku. Jadi biasanya kalau barang yang paling laku itu kalau dalam pengelompokannya itu disimpan di paling depan. Karena apa? Karena pasti barang tersebut banyak dicari. Ya, jadi disimpannya di paling depan. Terus high margin lain atau keuntungan yang tinggi. Nah, biasanya kalau untuk produk yang keuntungannya tinggi, sok disimpan di depan juga sama. Karena apa? Itu dapat mendapatkan keuntungan yang besar untuk kita. Ya, selanjutnya basic lain atau barang dasar atau barang utama. Dan contohnya seperti kita fokusnya menjual pakaian anak, ditonjolkannya pakaian anak. Ya. Misalkan kalau pakaian wanita ditonjolkannya pakaian wanita, atau misalkan ketika dalam musim Idul Adha atau Idul Fitri pasti yang ditonjolkannya kan pakaian muslimah. Terus barang aksesoris ya, tadi khusus untuk aksesoris berarti di sana ada apa aja aksesorisnya? Kasih, kopi dan sebagainya tahu. Terus barang khusus dan barang unik biasanya itu barang-barang yang mahal sama biasanya kalau unik mah barang-barang klasik seperti jam tangan, arloji dan sebagainya. Terus barang musiman ya, barang musiman seperti ketika musim tadi olahraga di tempat-tempatnya pakaian muslim. Terus ketika musim pengajaran baru yang ditonjolkannya apa? Buku, tulis, ya, seragam dan sebagainya. Terus selanjutnya barang yang menurut kejelasan seperti medikom, TV kan itu mana ya, sarana barang yang diiklankan ya banyak. Terus persediaan informasi itu biasanya mengelompokkan barang-barang dagang toko itu seperti itu biasanya produknya. Nah, itu mungkin penyampaian materi pada hari ini. Barangkali ada yang bertanyakan? Saya Pak. Oh ya, apa? Kenapa sih pasien bisa dikatakan dapat mewakili style atau gaya? Ya, baik. Jadi, kenapa barang-barang di fashion bisa mewakili style atau gaya? Ada yang mau menjawab? Baik Pak. Ya, kenapa? Biasanya yang namanya pakaian, celana harus mengikuti zaman atau tren. Jika orang memakai jas, kita harus juga memakai jas. Ya, jadi gini, kalau kita menjual pakaian atau barang-barang fashion, kalau misalkan menjualnya ketinggalan zaman, pasti dijamin barang tersebut tidak akan laku.
Karena apa? Orang-orang sekarang biasanya kalau dalam bahasa Sundanya tertutup lah. Misalkan si A beli pakaian santai, kita juga pasti pingin. Kalau dalam hal misalkan sekarang lagi musim sepatu yang merah putih, pasti orang-orang akan memburu atau mencari sepatu yang berwarna merah putih. Itu jadi bagus sekali tadi jawaban dari Odi ya, karena apa? Orang itu pasti inginnya selalu mengikuti zaman. Misalkan dari si A senang A, kita ikuti. B lagi senang B, itu. Jadi paham ya saya? Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Ada kan? Cukup jelas? Jelas. Nah, kalau misalkan cukup jelas, di sini Bapak ada tugas untuk kalian. Jadi kita tugasnya kelompok aja lah, ya. Dan kelompoknya kan sudah dibagikan pada pertemuan yang sebelumnya. Jadi silakan kalian berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Ayo, silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing sekarang. Sudah berkumpul semuanya? Kalau sudah Bapak sebentar membagikan dulu lembar kerjanya. Ya, ini silakan. Sudah kebagi semua? Coba semuanya perhatikan dulu ke Bapak. Tugasnya nanti kalian, yang pertama muda ya, sudah 2 atau 3 orang dan ini sudah 3 orang semua ya. Nah selanjutnya kalian nanti setiap kelompok memilih 1 divisi supermarket. Nah seperti yang kalian ketahui bahwa divisi supermarket itu tadi terdiri dari banyak departemen food, non food, terus toys, stationery, ya, dan apa? Dan rumah tangga ya, householder. Nah, jadi kalian nanti cari di sini, terus kalian boleh membuka HP. Jadi untuk mencari referensinya, coba yang di HP kita buatkan aja HP-nya. Nah, selanjutnya setelah itu kalian klasifikasikan jenis produk yang Anda pilih. Nah, terus setelah kalian berdiskusi dan mengklasifikasikannya, nanti kalian tuangkan hasil diskusi kalian ke dalam lembar kerja kalian. Ya, yang sudah Bapak tadi kasih. Nah, untuk waktunya 15 menit cukup ya? Cukup ya. Nah, jadi nanti kalian silakan berdiskusi selama 15 menit untuk mengklasifikasikan produk-produk yang ada di supermarket. Sudah paham semuanya? Paham? Nah, jika kalian sudah paham, silakan kerjakan materi ini.
tinggal pilih salah satu departemen yang ada di supermarket, tinggal pilih. Terus komposisinya kita udah kering dan sebagainya.
Selesai? Sudah? Ya, waktunya 2 menit lagi ya. Sudah semuanya? Sudah belum? Ya, karena untuk mempersingkat waktu, baik untuk kelompok 1 barangkali sudah. Silakan untuk presentasikan ke depan. Silakan kelompok 1. Maju ke depan ya, kelompok 1. Kemudian untuk yang lainnya perhatikan dulu ya, teman kalian akan presentasi di depan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Baik teman-teman, saya akan membacakan tentang spesifikasi produk. 1. Nama barang mie instan. Mie instan mereknya Indomie, kemasannya bungkus plastik. Biskuit atau Oreo, mereknya Oreo, kemasannya bungkus plastik. Keripik atau makanan ringan, mereknya Cinta Tos, kemasannya bungkus plastik. Biskuit mereknya Sekit, berwarna kelapa, kemasannya plastik. Dan yang terakhir kopi, mereknya kopi kapal api, kemasannya bungkus plastik. Dari kelima produk ini, komposernya dibuat dari bahan-bahan yang terbaik yang dipilih secara signifikan dan dikemas secara mudah dan higienis. Produk-produk tersebut kami mengambilnya dari Departemen Food. Oh iya, yang saya bacakan ini ada yang beda dari Departemen Food dan Departemen Drink. Salah satunya kopi kapal api. Apakah ada yang mau bertanya? Saya mau tanya, kenapa kopi kapal api maksudnya dalam jenis minuman bukan makanan? Sedangkan kan kopi kapal api berbahannya dasar gitu. Ya kan karena kopi kapal api berbentuk serbuk dan diseduh dengan air. Ya kalau dimasak itu bukan dimasuk ke dalam minuman. Paham? Sebelum saya tutup, ada yang ditanyakan lagi? Benar. Sedemikian dari kelompok kami. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah tadi presentasikannya hasil demonya bagus ya. Nah, kalau tidak salah tadi ada yang bertanya ya, kenapa kopi kan kopi itu berbentuk serbuk ya kalau saya, kenapa nggak maksudnya ada makanan bukan tapi ke minuman. Jadi kalau yang contohnya untuk di
disebut itu biasanya kan itu kan disebutnya minuman. Karena apa? Kalau yang namanya makanan itu pasti langsung dimakan. Udah. Tapi kalau yang namanya serbuk itu kan harus diseduh dulu, diseduh pakai air baru bisa dimanfaatkan. Salah satunya dengan diminum. Nah itu mungkin bagus ya. Terima kasih kelompok 1 sudah mempresentasikannya, cukup bagus. Nah untuk kelompok yang lainnya, Bapak harapkan nanti pertemuan berikutnya untuk mempresentasikannya dan siapkan hasil diskusi kalian. Nah supaya biar dalam presentasinya lebih bagus lagi ya, Bapak harapkan nanti sebelum melaksanakan presentasi harap tugasnya dikumpulkan dulu terlebih dahulu Bapak. Ya paham? Bapak nanti tugasnya dikumpulkan lagi, nanti pertemuan selanjutnya kelompok 2, 3, dan 4 untuk melaksanakan presentasi. Baik, sudah cukup semuanya, cukup paham semuanya? Tentang spesifikasi produk. Jadi tadi spesifikasi produk itu yang ada di supermarket itu terdiri dari apa aja? Yang terdiri yang termasuk ke dalam line modern terdiri dari berapa divisi? Apa? Berapa? 3. Apa aja? Barang supermarket, barang fresh, dan barang fashion. Nah, itu jadi ya intinya barang retail modern itu terbagi menjadi 3 bagian, yaitu barang yang ada di supermarket, barang yang ada di fashion, dan barang yang ada di. Nah, sebelum Bapak tutup, ada yang dapat menunjukkan nggak untuk pelajaran hari ini? Ya, Tiara, silakan. Jadi tadi kita telah belajar mengenai spesifikasi produk. Ya, spesifikasi. Dalam spesifikasi produk ada barang modern. Di dalam barang modern terbagi menjadi 3. Ya. 1 barang supermarket, 2 barang fresh, dan 3 barang fashion. Nah, berarti kita tadi sudah belajar barang-barang yang ada di retail modern, yaitu yang dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama barang supermarket, barang fashion, dan barang fresh. Jadi nanti Bapak harapkan setelah kalian mempelajari hari ini, kalian jadi tak paham lah. Oh berarti ini yang namanya barang supermarket. Oh berarti ini yang namanya barang fashion. Oh ini berarti barang fresh atau barang fresh. Nah baik, silakan kalian kursinya kembali ke seperti semula. Ya. Mengikuti pelajaran Bapak hari ini, semoga kalian sehat selalu ya. Terus makin dia belajarnya dan makin senang ya belajarnya. Terus Bapak harapkan nanti ketika pas kalian langsung pulang aja. Ya, kita sekarang pelajaran kami. Jadi nanti ketika kalian pulang ya jangan langsung main di mana-mana, tapi langsung pulang ke rumah. Ya, jangan lupa sebelum pulang ke rumah cuci tangan dan pakai masker. Terus jangan berkerumun, intinya kalian jangan kemana-mana dulu lah. Jadi langsung pulang ke rumah. Karena apa? Karena sekarang memang kita lagi di masa-masa pandemi ini, kalian harus bisa jaga kesehatan. Seperti yang tadi Bapak di awal sampaikan, minimal kalian harus banyak makan, jaga kesehatan, jangan terlalu capek. Dan kalau punya istirahat, kalau misalkan waktunya sekolah ya sekolah, waktu yang lain. Terus mungkin terakhir dari Bapaknya, Bapak tutup. Tapi sebelum kita menutup pembelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dulu ya, supaya nanti dalam pelajaran yang kita baik, terus ketika pulang kita mendapatkan keselamatan dan keselamatan. Silakan Pak Ketua Kelas untuk memulai pelajaran. Baik teman-teman, sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa supaya selamat sampai tujuan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya baik, terima kasih untuk Ketua Kelas yang sudah memimpin doanya. Mungkin Bapak cukupkan sekian untuk pembelajaran hari ini. Dan jangan lupa kalian belajar lagi ya. Kita ketemu lagi minggu depan presentasi yang baru. Terus kita juga akan masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu tentang klasifikasi produk.
Ya, jadi Bapak harapkan nanti kalian di rumah juga belajar ya supaya makin cerdas lagi. Siapa tahu kalian nanti cerdasnya melebihi dari Bapak. Itu mungkin ini salah satu proses sesudah ini ya, makan kebanyak, pakai hand sanitizer, pakai masker, wajib membawa peralatan pribadi ya sekarang karena memang keterbatasan apalagi sekarang menurut. Oke, itu dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, jangan lupa hati-hati di jalan. Oke.